semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan juga penting, yaitu teori hubungan internasional. Dalam memahami dunia yang semakin kompleks, memahami dinamika politik global menjadi kunci untuk menavigasi hubungan antar negara. Tapi, bagaimana sih kita memahami kompleksitas ini? Jawabannya ada dalam teori hubungan internasional. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas apa sih teori itu? Secara sederhana, teori adalah cara kita menjelaskan fenomena berdasarkan konsep dan prinsip yang telah dikaji. Dalam hubungan internasional, teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami interaksi global. Ada 3 pendekatan utama dalam memahami teori, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apakah melalui pengalaman atau bukti empiris. Metodologi membahas cara atau teknik penelitian yang digunakan, apakah itu menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Sedangkan ontologi berbicara tentang realitas. Bagaimana kita melihat dunia, apakah negara bertindak secara rasional atau dipengaruhi oleh struktur global. Dari zaman Yunani kuno hingga dunia modern, teori hubungan internasional terus berkembang. Thucydides, seorang sejarawan Yunani, menganalisis perang dan diplomasi sejak abad ke-20. Namun, konsep negara modern baru muncul setelah perdamaian Westphalia tahun 1648. Setelah Perang Dunia Pertama, pendekatan idealis berfokus pada perdamaian melalui institusi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa. Tapi, kegagalannya mencegah Perang Dunia Kedua melahirkan teori realisme yang menekankan kekuatan dan kepentingan nasional. Lalu, selama Perang Dingin, muncul neorealisme dan neoliberalisme yang menjelaskan dinamika konflik dan kerjasama antar negara. Teori hubungan internasional bukan sekedar konsep akademis, tetapi juga alat untuk memahami dunia nyata. Misalnya, realisme menyoroti kepentingan nasional dan keamanan, sementara liberalisme melihat peluang kerjasama melalui organisasi internasional. Ada juga konstruktivisme yang mengatakan bahwa interaksi antar negara dipengaruhi oleh identitas dan norma sosial. Teori ini membantu dalam pengambilan kebijakan, menganalisis konflik, serta menjelaskan perubahan ekonomi dan politik global. Dalam memahami fenomena global, kita menggunakan 3 level analisis, yaitu individu, negara, dan sistem internasional. Level individu menelaah peran pemimpin dan pengambil kebijakan. Level negara menyoroti kebijakan domestik dan faktor internal. Sedangkan level sistem internasional menganalisis pola hubungan antar negara dan struktur global. Teori hubungan internasional dapat diaplikasikan dalam isu nyata seperti negosiasi diplomatik, kebijakan luar negeri, perdagangan global, dan keamanan internasional. Dengan memahami teori, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi internasional. Nah, sekarang
kita sudah memahami dasar-dasar teori hubungan internasional dari definisi, sejarah, hingga aplikasinya di dunia nyata. Jadi, ilmu ini bukan hanya teori di atas kertas, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa memahami pentingnya teori hubungan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya.